Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Wanita. Teman-teman yang dirahmati Allah, dulu ada seorang laki-laki namanya Imran ibn Hittan. Imran ibn Hittan ini salah seorang dari kalangan ahlu sunnah. Bahkan konon dia salah satu dari ulama ahlu sunnah di masanya. Tentu kalau dia hanya ahlu sunnah rakyat biasa, mungkin orang tidak kenal namanya. Tapi karena mungkin dia ditokohkan di zaman tersebut, makanya sampai kepada kita bahwa orang ini penting untuk disebutkan namanya sebagai contoh. Namanya siapa tadi? Imran bin Hittan. Imran bin Hittan ini punya wanita idaman. Konon dia adalah sepupunya sendiri. Hanya saja wanita idamannya ini punya pemahaman Khawarij. Orang-orang sudah memperingatkan, Imran jangan dekat-dekat sama sepupumu itu. Atau pokoknya kamu tidak usah berusaha untuk mendapatkan sepupumu ini. Karena dia adalah seorang Khawarij. Apa kata Imran? Kita kan nanti laki-laki jadi suami. Suami masa tidak bisa mengatur istri? Singkat kata, menikahlah Imran dengan wanita idamannya ini. Di malam pertama, istrinya bilang, bukan saya yang beruntung dapat kamu. Kamu yang beruntung dapat saya. Terjadilah pembicaraan-pembicaraan yang akhirnya membuat Imran ini runtuh dan tunduk di hadapan istrinya. Bukan cuma tunduk sebagai seorang kepala keluarga yang harusnya jadi pemimpin, tunduk juga manhajnya. Pola pikir dan keagamaan Imran bin Hittan ini goyah karena istrinya. Lama-kelamaan, sedikit demi sedikit karena berumah tangga dan saking cintanya, akhirnya Imran ibn Hittan ini berubah menjadi seorang Khawarij juga. Mungkin teman-teman pernah dengar cerita yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah fi Umulil Akhirah. Ada seorang muadzin di zaman dahulu. Muadzin ini, karena memang muadzin di zaman dahulu tidak pakai mic, tidak pakai toa, maka kebutuhan untuk bisa menyampaikan suara kepada kaum muslimin, dia harus naik ke menara. Sampai di atas menara, dia lihat tetangga masjid itu ada seorang wanita yang cantik. Sehingga dia sering bersemangat untuk, tentu 5 kali sehari dia bisa naik gitu ya. Dan mungkin kalau subuh tidak kelihatan, isya mungkin tidak kelihatan, tapi zuhur, asar, maghrib, mungkin dia bisa lihat ke tempat si wanita itu. Mana dia ya, mana dia ya. Kalau ketemu bagaimana rasanya? Teman-teman pasti pernah muda. Di sekolah dulu pasti pernah juga mungkin kena virus merah jambu. Bagaimana kalau ada wanita idaman terus pas ketemu? Begitulah rasanya kira-kira. Ya. Pernah ya? Ketawa-ketawa pernah berarti. Antara dapat gak dapat. Imran ini dapat. Bagaimana kira-kira rasanya? Antum punya wanita idaman setiap hari ketemu terus antum dak-diduk. Akhirnya dapat. Bukan dapat nomor teleponnya. Imran datang langsung ke rumahnya. Nawarkan apa? Ayo nikah. Wanita ini jujur, saya ini sebenarnya Nasrani. Saya bukan orang Muslim. Tapi kalau kamu nikah dengan saya, boleh. Asalkan masuk Nasrani. Si muadzin ini saking ngebetnya, saking demennya sama si perempuan ini, akhirnya dia betul-betul lakukan segala cara, termasuk akhirnya dia murtad dari Islam. Hanya saja jamaah yang dirahmati Allah, laki-laki ini ketika dia setelah menikah, Allah takdirkan dia mungkin naik ke atas bagian rumahnya entah untuk sebuah keperluan, jatuh dia dari atas. Mati seketika. Murtad dan belum sempat untuk mencicipi manisnya perempuan yang sengaja gara-gara dia itu dia ubah agamanya. Jadi murtadnya iya, dapat perempuannya iya, tapi nyicipnya belum. Wafat dia dalam kondisi murtad. Dan ini adalah kerugian yang sangat besar. Apalagi untuk orang yang senantiasa berada di masjid. Karena konon dia ada seorang muadzin. Saya pernah ditegur oleh, bukan ditegur sih, ada ustadz yang kritik. Mungkin yang cerita-cerita terlalu vulgar, Ustadz, karena dikhawatirkan nyasar kepada
ingatan kita kepada orang per orang. Tapi saya bilang, kalau saya ceritakan di tempatnya orang mungkin tidak ngerti, biarkan saja lah Ustaz. Semoga bisa menjadi pelajaran. Ada seorang akhwat. Akhwat ini, konon dia masuk dalam grup-grup alumni. Masuk dalam grup alumni, akhirnya kita tahu kan bisa kita lihat member grup itu siapa saja. Di antaranya adalah cinta lama. Dapat nomornya, WA-WA-an, akhirnya CLBK. Tahu panjangnya? Nggak usah dipanjangkan. Atau butuh dipanjangkan? Apa CLBK? Ya, bersemi kembali. Mulai WA-WA. Intinya jamaah yang dirahmati Allah, berujung pada zina. Berujung pada zina, padahal sudah jilbab besar bahkan bercadar. Dan ketika si CL-nya ini minta untuk kembali, dia bilang kamu pisah saja sama suamimu, nanti kita nikah setelahnya. Si perempuan itu tersentak dan lalu kemudian mengatakan, berarti yang kita kerjakan ini sebenarnya salah. Saya punya anak, saya punya istri. Harusnya kita tidak terjadi seperti ini. Seharusnya saya nggak usah masuk aja dalam grup-grup alumni itu. Harusnya kita nggak pernah ketemu. Harusnya kita nggak pernah semobil kayak gini. Malah si CL-nya ini dengan kata-katanya, kebetulan di jok belakang ada kabel. Diambil kabelnya, dijerat lehernya, mati. Akhwat. Antum bayangkan seorang akhwat bercadar, jilbab besar, kajian sunnah. Hanya sesaat mati setelah berzina. Kenapa bisa demikian? Kita bilang ada syahwat di situ. Ditimbulkan oleh lawan jenis. Ya. Maka jemaah yang dirahmati Allah, yang seperti ini sudah seharusnya membuat kita senantiasa waspada. Waspada kalau teman-teman dapati nomor-nomor perempuan, apalagi perempuannya kenal. Ya, jangan sekali-kali bermain api, karena Anda tidak pernah tahu nanti ujungnya adalah penyesalan. Termasuk juga misalnya guru-guru di sekolah, apalagi sekolahnya campur. Laki perempuan. Meskipun kadang-kadang ada hijabnya, seringkali saja bocor. Bocor guru laki-laki lihat guru perempuan, apalagi yang situ bujang sini perawan. Akhirnya mungkin dapat nomornya karena ada di grup guru, lama-lama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.